Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini saya bersama tim Paguyuban Wirautama menelusuri salah satu makam keramat yang ada di Dusun Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Ini adalah salah satu makam penyebar Islam yang dikenal sebagai salah satu orang yang paling dihormati dari sejak awal di Cibatu. Beliau adalah Syekh Sholehudin. Oke, kita akan lihat ya seperti apa makamnya ya. Yuk. Jadi luar biasa kekayaan alam di Sikuraja ini ya. Ini yang kita saksikan ini dulunya sumur Bandung, mata air yang tidak pernah kering. Tapi hari ini kita lihat mata airnya nggak ada, kalah sama apa? Pepohonan ya, sehingga kita tidak bisa melihat di mana mata air yang selama ini menghidupi orang Sikuraja. Oke sahabat Sufi, di belakang saya ini lokasi Keraton Angsana. Sampai hari ini cerita tentang Keraton Angsana memang masih misteri, tapi semua orang Sikuraja tahu bahwa di sini ada Keraton Angsana. Apakah kerajaan atau Kadaleman atau Demang, kita tidak tahu. Yang pasti di Angsana ini mengandung mistik yang sangat tinggi ya. Ada beberapa orang yang bertapa di sini 40 hari menemukan makhluk-makhluk astral yang memang menghuni di sini. Itu kata warga yang ada di sini. Apapun versinya, kita sebagai generasi muda, yuk kita rawat peninggalan warisan masa lalu untuk kemaslahatan generasi mendatang. Ya, oke sahabat Sufi, untuk mencapai makam Angsana lumayan ya. Medannya baru jalan setapak ya. Kita akan lihat seperti apa kondisi makam Angsana ya. Yuk. Makam Keramat Angsana yang berlokasi di Dusun Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kabupaten Ciamis, kondisinya merana dan terbengkalai. Puluhan tahun tak terawat hingga tumbuh semak belukar. Tidak ada kuncen yang menjaga kelestarian makam Keramat Angsana. Menurut sejarah turun-temurun, makam Angsana banyak diziarahi tamu dari luar. Ternyata di makam ini dikuburkan seorang penyebar Islam dari Banten yang berdakwah di Galuh Cibatu. Beliau adalah Syekh Sholehudin, ulama pengembara yang mukim di Cibatu. Diceritakan Syekh Sholehudin datang seorang diri dari Banten. Kemudian diangkat murid oleh ulama besar Eyang Shimarangi. Masa hidupnya diperkirakan pada awal tahun 1800 Masehi setelah Cibatu bergabung dengan Keadipatian Galuh. Konon Syekh Sholehudin berdakwah dengan menggunakan metode bela diri silat Cimande dan seni Sunda. Rupanya dakwah beliau bisa diterima oleh masyarakat Sikuraja Cibatu Linggasari. Namun warisan dakwahnya kini hampir punah karena tidak ada generasi penerusnya. Kondisinya luar biasa, kita lihat. Ini makamnya sudah kalah ya dengan tumbuhan. Nah ini posisi kepala sudah ditumbuhin oleh pohon liar ya. Nah ini pohon kemuning. Nah harusnya posisi kepala beliau ada di sini. Inilah kondisi terakhir makam penyebar Islam di Cibatu. Beliau masa hidupnya sebelum kemerdekaan, yaitu antara tahun 1900 ya. Sebelum kemerdekaan beliau berdakwah di daerah Sikuraja ini. Beliau mengembangkan Islam, berasal dari Banten ya. Beliau berkelana dari Banten, kemudian menyebarkan Islam di sini. Seorang diri berkelana bersama gurunya, nanti ada makamnya di daerah Cimarangi ya. Kita akan lihat nanti makam guru beliau. Nah inilah kondisi terakhir ya
makam yang nggak terawat ya, karena kunciannya sudah nggak ada, generasi penerusnya juga nggak ada, sehingga makam ini tidak terawat. Oke, saya endang ya. Ya, sip. Oke, sahabat Sufi, bersama saya sudah hadir Aki Ikin Sodikin, salah satu kasepuhan di Sikuraja. Bersama saya juga ada Abah Imron, Kuncen Endong, dan tidak asing lagi nih Abah Indun. Abah Indun. Nah, kita akan lacak siapa saja yang ada di makam Eyang Solehudin. Ki, ini tadi yang makam di belakang kita siapa saja, Ki? Sri Mahajati, Sri Mahati, Sri Siwati, Eyang Solehudin. Eyang Solehudin ya. Yang lainnya makam siapa, Ki? Ini nggak dikenal? Gak kenal rakyat sih. Rakyat biasa ya. Iya, iya. Oke, Ki, gimana harapannya nih makam mau diapain nih oleh pemerintah? Pengennya mau diapain, Ki? Sebagai warga di sini, Ki? Diurus Ya, atau dibiarin? kalau ada yang mengurus mah urus aja lah. Oke. Yang baiknya, Oh gitu ya. yang baiknya ya. Oke. Apakah aku pemerintahan, apakah Paguyuban. rakyat, ya. Oh ya. Jadi saya Oke. motong dikit ya. Nah ini Pak Kuncen, silahkan. Memang maunya ini makam angsana ini mau dikembalikan seperti semula, lebarnya, apanya, pokoknya ini mau tertib. Saya minta kepada pemerintah setempat, ya, khususnya pemerintah kabupaten. Saya pengennya ini dirawat, pinggir-pinggirnya gimana lah caranya supaya jangan terkikis gitu lah. Oh ya ya, oke. Dan insya Allah kalau memang ini udah terbentuk, udah bagus, mungkin ada yang mengurus ini. Oke. Ya. Itulah Oke. harapan dari saya. Sebab saya merasa gimana ya, merasa sakit lah, merasa reus, merasa mempunyai makam ini. Sebab kalau pikiran saya tuh begini, kia lah pikiran abang mau sunatnya bukan orang Galuh. Jadi kia ngaraos reus gaduh makam angsana margi kia aya urang teh syaratna haraya ayeuna Leres. gitu lah. Oke. Mun sakitu panginten. Oke. Oke. Kita lihat ini pemuda kita nih, Abah Idun mau gimana nih? Oke, Abah Idun gimana, Bah? Ya, Pemuda. mudah-mudahan perjalanan kita tentunya dengan tim Supi Media dan juga Paguyuban Galuh ataupun Paguyuban Wira Utama mengunjungi lokasi pemakaman di angsana ini, dan alhamdulillah para narasumber ataupun sesepuh kita sudah menyampaikan berbagai masukan-masukan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa duduk bersama dan juga kita bisa merawat situs-situs ataupun keramat-keramat yang ada di Cibatu atau Galuh Cibatu Linggasari sekarang bisa sinergis dengan pemerintah yang ada di Kabupaten Linggasari maupun yang pemerintah Kabupaten Ciamis. Terima kasih, mungkin tetap semangat dan jaya. Sampurasun. Sampurasun. Ya oke. Sahabat Sufi, sampai di sini dulu perjalanan kita mengunjungi makam angsana, dan ini insya Allah akan ditata kembali oleh Paguyuban Wira Utama Linggasari. Oke, kita dukung terus Paguyuban Wira Utama. Ya sahabat Sufi, saya sedang berada di pemakaman angsana. Kita lihat ini makam-makam tua yang tidak dirawat oleh keturunannya karena mungkin sudah terputus ya silsilahnya ini. Ini luar biasa, banyak sekali ya. Kita mendapatkan makam-makam yang sudah tidak terawat. Nah ini diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi Nah ini kalau kita ini adalah makam ya, Sobat Sufi. Nah di sana juga kita lihat ada makam yang tidak terawat di sebelah kanan saya. Oke, kita lihat yuk. Nah kita juga temukan ya. Ini makam yang tersembunyi. Nah,
Ini tidak jelas kapan masa hidupnya ya. Kita juga nggak tahu silsilahnya sampai mana, kita tidak tahu. Yang jelas kita menemukan keramat Eyang Solahuddin, ulama dari Banten yang menyebarkan Islam di Cibatu pada masa Eyang Dayangpati Wirautama ya. Oke, luar biasa. Kita berjalan menelusuri jalan kecil, nafas saya terengah-engah ya. Inilah salah satu makam angsana, makam keramat yang sudah terbengkalai dan tidak ada yang meneruskan, tidak ada kuncen yang meneruskan, juga tidak ada perawatan dari pemerintah setempat ya. Ya, kami berharap setelah tayangan ini pihak pemerintah yang berkepentingan dengan keramat ini kembali mendata ulang, kemudian melestarikan dan membangun, menata lingkungan sekitarnya supaya tidak tidak seperti sekarang ya. Keadaannya sangat rusak sekali. Oke, sampai di sini ikuti terus perjalanan kami nyucruk keramat penyebar Islam di Kerajaan Cibatu. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.